Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kedengaran suaranya? Insya Allah kedengaran Ustaz. Jelas, Alhamdulillah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, al-mar'u ma'a man ahab. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa huwa asdaqul qa'ilin ma ba'du. Ma'asyiral hadirah, mungkin perempuan semua ya hadir. Ma'asyiral hadirah yang senantiasa di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulkan di dalam sebuah majelis yang insya Allah penuh dengan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini masih di bulan yang indah, bulan penuh kecintaan, bulan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Rabiul Awal. Kenapa bisa dibilang bulan Rabiul Awal adalah bulan kecintaan atau bulan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena bulan ini adalah bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Junjungan kita semua, teladan kita semua, yaitu Nabi Muhammad SAW. Seperti bulan-bulan yang lain, Allah Subhanahu wa taala muliakan, di antaranya Ashhurul Hurum. Ada 4 bulan yang Allah muliakan. Di dalamnya banyak sekali kejadian-kejadian yang hebat. Ya, contohnya di bulan Muharram, contohnya lagi di bulan Dzulhijjah, contohnya lagi di bulan Dzulqa'dah, contohnya lagi di bulan Rajab. Ada 3 bulan yang mana 3 bulan tersebut saking istimewanya Allah dekatkan, yaitu bulan Dzulqa'dah, dilanjut dengan Dzulhijjah, dilanjut dengan bulan Muharram. Bulan-bulan yang mana Allah haramkan adanya peperangan, Allah haramkan adanya permusuhan di dalamnya. Allah muliakan dengan kemuliaan yang sangat besar. Lalu ada juga bulan Rajab, yang mana bulan Rajab Allah muliakan juga, bulan yang hebat juga. Ya, di Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Bulan itu juga hebat dan dia bisa berdiri sendiri justru. Kalau bulan yang 3 tadi Allah muliakan, tapi mereka bergandengan. Sedangkan bulan Rajab Allah muliakan dengan sendiri. Ini bulan-bulan yang hebat, yang Allah muliakan, Allah cintai. Akan tetapi berbeda dengan ada 2 bulan lagi yang mulia. Kalau kita lihat di dalam Islam itu ada 12 bulan. Yang bulan pertama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ashhurul Hurum, yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an ada 4 bulan yang tadi saya sebutkan. Lalu ada lagi bulan yang Allah muliakan, Allah istimewakan, dan itu terkhusus karena ada baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu bulan Ramadan yang Allah berikan kepada umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa seperti itu? Karena pada malam di tengah-tengah daripada bulan Ramadan, Allah pertama kali menurunkan Al-Quran, yaitu malam 17, yang biasa kita sebut dengan Nuzulul Quran. Allah muliakan bulan tersebut karena apa? Karena Allah berikan wahyu pertama kali untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, sedang di bulan ini berbeda sekali. Bulan ini adalah bulan yang begitu luar biasa, melebihi dari bulan-bulan yang lain. Allah muliakan karena peristiwa-peristiwa penting di dalam bulan-bulan yang lain, akan tetapi di bulan ini Allah lebih muliakan karena kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala pertama kali datang ke muka bumi. Maka dari itu beruntung kita, bagi siapa saja yang hadir, baik itu di majelis offline, ataupun majelis online, ataupun majelis-majelis di mana di situ mengingatkan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, juga mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah majelis tersebut, terkhusus di bulan ini kita mendengarkan banyak sekali sejarah baginda Nabi Muhammad SAW, maka itu adalah keistimewaan yang luar biasa. Guru kami pernah menyampaikan kepada kami bahwa bulan Rabiul Awal itu adalah bulan yang istimewa, yang sangat luar biasa, dan di dalamnya terdapat keistimewaan yang agung, yaitu kita lebih gampang untuk dikenalkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW.
bulan yang sangat enak untuk kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu saya mengajak, khususnya saya pribadi, dan umumnya kita semua, untuk sama-sama memperbanyak daripada solawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW di bulan ini, khususnya karena apa? Karena ada seorang ulama pernah mengatakan, orang yang paling malas. Kalau misalkan kita berbicara orang yang malas itu adalah orang yang menjadi beban keluarga, orang yang menjadi beban di mana-mana. Orang yang paling malas, kata ulama tersebut, di dalam bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dalam seharinya adalah sebanyak 300 kali. Pertanyaan bagi kita, sudahkah hari ini kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Berapa kali kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Orang yang paling malas saja itu, dia bersolawat kepada Nabi Muhammad sebanyak 300 kali. Orang yang paling malas itu. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita lebih atau kurang justru? Apakah kita termasuk orang yang lebih malas daripada orang yang malas di dalam bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Maka dari itu Rasulullah SAW mengatakan, "Aulan nasu biyaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan." Orang yang paling utama nanti di samping Rasulullah SAW, orang yang paling mulia, orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW, nanti di hari kiamat itu adalah aktsaruhum alayya salatan. Mereka yang paling banyak berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Padaku, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, ma'asyiral hadirah yang senantiasa di dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayo sama-sama kita dekatkan diri kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan kita memperbanyak mengenal sejarahnya baginda Nabi Muhammad, dan juga kita membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi Muhammad SAW sangat mencintai kita. Bahkan ada sebuah riwayat pernah waktu Rasulullah SAW lagi duduk dengan sahabat-sahabatnya, lalu Rasulullah mengatakan bahwa nanti di yaumil mahsyar Allah akan berikan setiap para nabi itu singgasana yang mewah, tempat duduk yang istimewa. Bahkan diceritakan di dalam kitab Maulid Diba, sebuah hadis, diceritakan bahwa nanti akan ada rombongan orang-orang yang mengejar kepada syafaat. Mereka datang kepada Nabi Allah Adam di singgasana, tapi mereka tidak dapatkan syafaat. Lalu kata Nabi Allah Adam, cobalah ke Nabi Allah Nuh, sampai datang ke Nabi Nuh, sampai datang kepada Nabi Ibrahim, sampai datang kepada Nabi Allah Musa, sampai datang kepada Sayyidina Muhammad SAW. Mereka semua berbondong-bondong di singgasana masing-masing. Dan ini memperkuat daripada hadis yang tadi, bahwa Rasulullah SAW katakan ada singgasana buat para anbiya, dan ada dua singgasana yang mewah, yang begitu luar biasa, yang hebat. Yang satu diletakkan dekat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau di kanan arusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang satu lagi Allah letakkan di kiri arusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang di kanan, kata Rasulullah SAW, itu ditempatkan seorang ulul azmi, Nabi yang mulia, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Lalu yang sebelah kiri itu adalah tempatku, kata Nabi Muhammad SAW. Maka sahabat-sahabat bertanya dan berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, bukankah engkau pernah memberikan penjelasan bahwa di kiri arusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terdapat nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lalu mengapa engkau bukannya lebih mulia daripada Nabi Allah Ibrahim? Lalu mengapa engkau ditempatkan di kiri daripada arsy Allah, yang mana di situ lebih dekat kepada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Ini jawaban Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau katakan kecintaan yang luar biasa kepada umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Aku yang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ditempatkan di kiri arsy Allah, ditempatkan lebih dekat kepada neraka. Karena apa? Karena aku ingin memperhatikan siapa-siapa saja yang masuk ke dalam nerakanya Allah, lalu akan aku berikan syafaat nanti kepada mereka. Ma'asyiral hadirah yang senantiasa di dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini kalau diukur daripada ibadah kita jauh sekali. Kalau diukur daripada kebaikan kita, mungkin hari ini kita baru beberapa kali melakukan kebaikan. Tapi kalau diukur daripada keburukan kita, mungkin setiap saat kita melakukan keburukan. Maka mustahil kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau kita berkaca dengan sesuatu yang indah, diceritakan bahwa Nabi Allah Adam alaihissalam, beliau hidup di dalam surga, beliau menjadi penghuni surga, beliau melakukan amal-amal soleh selama di surga. Tetapi karena sebuah kesilapan yang beliau lakukan, karena tidak melakukan di antara semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya sekali saja, lalu Nabi Allah Adam terusir dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat lagi, ada sosok makhluk yang luar biasa alim, bahkan dia mendapat gelar alim, abid, dia sosok makhluk yang pintar, dia sosok makhluk yang rajin ibadah. Bahkan diceritakan bahwa di bumi ini tidak ada satu jengkal pun kecuali tempat tersebut pernah disujuti oleh makhluk tersebut. Siapa makhluk tersebut? Yaitu iblis. Karena satu kesalahan akibat kesombongan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia terusir atau dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana dengan kita yang kalau dihitung dari mulai kita baligh sampai sekarang, atau dihitung dari mulai kita tamyiz sampai sekarang, berapa banyak pahala yang sudah kita kumpulkan? Tentunya bisa dihitung dengan jari. Jari kita ini masih bisa menghitung. Maknanya apa? Jari kita ini cuma sedikit. Artinya ibadah yang kita lakukan juga sedikit. Kalau dihitung-hitung lagi, misalkan kita menghitung berapa dalam sehari kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak usah yang sunnah-sunnah, yang wajib saja kita katakan. Yang wajib itu ada 5. Yang pertama, sholat subuh. Yang kedua, sholat zuhur. Yang ketiga, sholat asar. Yang keempat, sholat maghrib. Yang kelima, sholat isya. Berapa lama di dalam sehari itu kita sholat? Maksimal cuma 25 menit. Tetapi yang perlu kita tahu, Allah berikan kita di dalam satu hari 24 jam. Artinya ada 23 jam 30 menit kita, itu justru kita nggak berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berkaca dengan ayat-ayat Al-Quran yang lain, Allah nyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan, Allah katakan seperti itu. Biasanya Allah katakan dan kami, dan kami, dan kami. Akan tetapi di dalam ayat ini, tidaklah aku ciptakan. Di situ memberikan makna bahwa memang ini betul-betul harus kita lakukan. Dan kita harus menyembah cukup kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyembah kepada Allah. Ya. Wa ma khalaqtu, dan tidaklah aku ciptakan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tidak Allah ciptakan? Jin dan manusia. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hafizah yang senantiasa di dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ciptakan kita ini hanya khusus untuk beribadah. Makanya perintah pertama daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Nabi Muhammad SAW Isra wal Mi'raj, yaitu adalah salat sebanyak 50 kali. Tujuannya apa? Untuk kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali karena kasih sayangnya baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad sampai meminta berkali-kali untuk dikurangi daripada kewajiban kita tersebut. Sehingga sampailah 5 kali. Maka dari itu, jangan sampai kita tinggalkan daripada salat yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena kecintaan yang luar biasa Nabi Muhammad SAW kepada kita, maka dari itu cinta yang indah adalah cinta yang bertepuk 2 tangan. Karena itu akan memberikan suara yang bisa menjadikan suara tersebut sebagai nada yang indah, tapi cinta yang tidak asik, cinta yang tidak enak adalah cinta yang bertepuk sebelah tangan. Nabi Muhammad sudah cinta kepada kita, dan tinggal kita cinta apa enggak sama Nabi Muhammad SAW. Tinggal kita buktikan kepada Nabi Muhammad SAW, apakah betul-betul kita cinta. Bagaimana cara membuktikannya? Yaitu dengan menjadikan Nabi Muhammad suri tauladan dan senantiasa mengingatnya dengan membaca sejarahnya dan juga bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral hadirin yang senantiasa di dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah nyatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha
fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa firman itu? Qul, kata Allah Subhanahu wa taala, nyatakan wahai Muhammad. Kepada siapa? Kepada kita. Baik itu sahabatnya Nabi Muhammad sampai nanti manusia di akhir zaman atau sampai menjelang daripada hari kiamat. Mereka semua yang menjadikan Al-Qur'an adalah imam, maka mereka semua dapat pesan ini. Qul, kata Allah, nyatakan kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk domirnya ni kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita tidak kenal dengan Nabi Muhammad, kita tidak tahu dengan Nabi Muhammad, kita tidak pernah bersolawat kepada Nabi Muhammad, kita tidak tahu sejarahnya Nabi Muhammad, kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, maka ini PR bagi kita. Kenalkan diri kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita udah kenal, kita ngikut. Contoh kecilnya pengikutan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika makan. Waktu makan baca doa apa enggak? Oh, saya baca doa. Alhamdulillah. Waktu selesai makan baca doa enggak? Alhamdulillah kalau kita baca. Waktu masuk ke WC kaki yang mana dulu? Waktu keluar dari WC kaki yang mana dulu? Waktu masuk WC baca doa apa enggak? Waktu-waktu yang sepele-sepele seperti itu, kita ingat enggak sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka la yu'adzibu atau kama qala Allah taala fil Qur'anil Karim. Saya agak sedikit terselip daripada ayat ini. Maknanya kurang lebih seperti ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan mengazab suatu kaum jika di dalam kaum tersebut terdapat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma mu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa anta fihim. Atau kama qala Allah taala fil Qur'anil Azim. Saya lupa daripada teks daripada ayat tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala maka kana mu'adzibahum wa anta fihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab suatu kaum kalau di dalam kaum tersebut wa anta fihim, engkau ada di dalamnya. Apakah ayat ini berlaku cuma untuk sahabat Nabi Muhammad SAW atau ayat ini berlaku untuk semua manusia? Nah, seperti kita daripada umatnya baginda Nabi Muhammad SAW, maka ulama mengatakan, iya, ini berlaku bagi siapapun yang menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Artinya kalau di dalam diri kita ada baginda Nabi Muhammad, di dalam hati kita ada Nabi Muhammad, di dalam perlakuan kita ada baginda Nabi Muhammad SAW, maka kita tidak akan pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa maka Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ya, dan mereka juga ada juga golongan-golongan yang mana Allah tidak akan mengazab mereka, yaitu ketika mereka senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memohon ampun. Maka kuncinya dua, ma'asyiral hadirah. Kunci agar kita tidak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala yaitu hadirkan hati kita, hadirkan perilaku kita bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Juga ditambah dengan sering-sering kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hal tersebut akan menjadikan kita orang-orang yang senantiasa mendapatkan cinta daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tattabi'uni, kita ngikut kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah kita ngikut dengan ayat-ayat Al-Quran yang tadi barusan kita pahamkan, ditambah lagi dengan pengikutan yang luar biasa daripada sunnah-sunnahnya baginda Nabi Muhammad, baik itu dari pakaian, baik itu dari perilaku kita, baik itu dari segala sesuatu, segala elemen yang bisa membuat kita dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Maka kita sudah menjadi pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Apa yang akan kita dapatkan? Kata Allah Subhanahu wa taala, yuhibbukumullah. Maka kalian akan mendapat daripada, kita akan mendapatkan daripada cintanya Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala itu indah. Nah, mohon maaf, HP-nya jatuh. Mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala itu indah, luar biasa. Kenapa? Karena ketika kita mendapatkan cinta dari Allah, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita harapkan, apapun yang kita
segala sesuatu itu akan gampang sekali. Ya, kalau Allah udah ridho, sebagaimana Allah ridho kepada baginda Nabi Muhammad SAW, apa? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, apapun yang dia minta, apapun yang Nabi Muhammad SAW minta, itu pasti Allah akan ridho. Begitupun orang-orang yang mendapatkan cinta daripada baginda Nabi Muhammad SAW, apapun yang mereka pinta akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuhbibkumullah. Allah akan cinta kepada mereka-mereka, fattabi'uni tadi, ya, mengikuti pengikutan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yuhibbukumullah, mereka akan dapat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dilanjut lagi, ditambahi lagi, wa yaghfir lakum dzunubakum. Mereka akan mendapatkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu, ayo sama-sama kita mengikuti jejaknya baginda Nabi Muhammad SAW, belajar daripada sejarah-sejarahnya baginda Nabi Muhammad SAW, senantiasa mengingat Nabi Muhammad SAW melalui dari solawat-solawat yang kita kumandangkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW, karena nikmatnya kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, ya man shalla salatan, siapa orang yang solawat satu kali, maka dia Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersolawat kepadanya atau membalasnya 10 kali. Ada ulama yang mengatakan, siapa orang yang, hadis ini dimaknakan kepada orang yang solawatnya satu kali Allah balas dengan 10 rahmat. Itu adalah bagi mereka-mereka yang solawatnya ghafil, solawatnya lalai, atau mereka sambil bersolawat tapi tidak ingat kepada Nabi Muhammad SAW, atau tidak membayangkan sosok Nabi Muhammad SAW di dalam solawatnya. Lalu bagaimana bagi orang yang dia bersolawat sambil membayangkan Nabi Muhammad, sambil mengingat Nabi Muhammad SAW, maka dia akan mendapatkan ribuan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan satu solawat saja kita bisa dapatkan ribuan nikmat yang luar biasa. Lalu bagaimana dengan orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW 1000 kali, 10.000 kali, 100.000 kali, sebagaimana kita sering dengarkan cerita daripada orang-orang tua kita bahwa ada seseorang aulia, ya, di dalam sholatnya itu sama seperti dia bersolawat sebanyak 100.000 kali. Kalau kita hitung dengan waktu yang kita miliki, tentu jauh mustahil. Kenapa? Karena kita tidak mendapatkan nikmat di dalam waktu, kita tidak dapatkan keberkahan di dalam waktu yang kita miliki. Maka dari itu, ayo sama-sama kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dekatkan hati kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapatkan cinta dari Allah, juga cinta daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, karena selepas ini saya juga mau langsung pergi ke majelis yang sudah kita rencanakan. Mohon maaf apabila saya minta waktunya untuk dimajukan kemarin. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi saya dan umumnya bagi antum semua. Wa hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, penyampaian pemateri sudah selesai. Izin bertanya, Habib, apakah masih ada waktu untuk sesi pertanyaan atau tidak? Boleh, coba kita kasih 10 menit kali ya. Mungkin satu pertanyaan atau 2 pertanyaan saja ya, Habib. Oke, boleh. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa raise hand atau teman-teman juga bisa langsung ketik di kolom chat saja. Insya Allah nanti saya bacakan. Yuk yang mau bertanya, soalnya waktu Habib kita pepet nih, diminta nih kepepet, soalnya Habib mau ada acara lain, teman-teman. Pertanyaan yang pertama dari Kaun, boleh izin baca penyampaian pemateri.
Mungkin dari Kak Unayah ya, Habib. Pertanyaannya, Assalamualaikum, izin bertanya Habib, bagaimana caranya untuk menjadi orang tua didik yang terbaik? Syukron Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bertanya bagaimana caranya menjadi orang tua yang terbaik, orang tua didik ya, atau pendidik lah gitu. Jadi guru. Nah tentunya kepada siapa kita menjadikan teladan tersebut. Kalau seandainya teladan kita baginda Nabi Muhammad SAW, teladan kita orang-orang soleh. Orang soleh itu di dalam Al-Quran Allah jelaskan ada 4 ciri daripada orang soleh. Orang soleh yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita pengen jadi pendidik yang baik, maka kita harus memiliki keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan sampai kita tidak memiliki keyakinan yang baik, selalu suudzon kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, nggak pernah berhusnudzon kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, yang pertama memiliki keimanan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Al-Baqarah itu dijelaskan, yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Mereka itu beriman kepada Allah, juga beriman kepada hari akhir. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan senantiasa mengajak orang yang dididiknya untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Kebaikan apa aja? Baik kebaikan sifatnya pribadi ataupun kebaikan yang sifatnya umum. Lalu yang ketiga apa? Wayanhauna 'anil munkar. Mereka itu menghindarkan dirinya juga diri orang-orang yang ada di sekitarnya daripada berkelakuan munkar. Dan yang keempat apa? Wa yusari'una fil khairat. Dan mereka bersegera ketika ada kebaikan di depan matanya. Jadi nggak nunggu-nunggu nanti seperti kita ini kadang-kadang mau sholat isya, nanti dulu deh. Ini lagi seru nih kayaknya sinetron. Oh mau sholat subuh nanti dulu deh. Wah, masih ngantuk banget nih bawaannya. Akhirnya ujung-ujungnya kita terlewat daripada waktu itu sehingga kita dengan sengaja meninggalkan daripada kewajiban-kewajiban kita. Mungkin intinya adalah bagaimana caranya biar kita menjadi pendidik yang baik, maka 4 kategori orang soleh tersebut harus kita miliki di dalam diri kita, sehingga kita ketika kita sudah soleh, maka kita akan mudah menjadikan orang-orang lain untuk menjadi soleh. Wallahu a'lam. Ada lagi kira-kira? Mungkin pertanyaan kedua Habib, dan pertanyaan terakhir ini insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Habib. Maaf ya Kak Gustiana, ini Habib bukan Ustadz, diluruskan kembali. Sama aja. Izin bertanya, amalan apa yang paling bagus untuk diamalkan di bulan kelahiran Nabi ini? Terima kasih, syukron Habib. Tadi waalaikumsalam tadi untuk yang penanya. Tadi sudah saya jelaskan mungkin dari awal sampai terakhir amalan yang paling baik yang kita lakukan di bulan khususnya nih bulan ini. Khususnya bulan Rabiul Awal atau tetangganya seperti bulan Safar, ataupun tetangganya juga bulan Rabiul Tsani, ataupun Rabiul Akhir, ataupun Jumadil Ula gitu. Ya. Ada amalan yang paling bagus di bulan-bulan yang dekat dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW adalah pertama mengenal Nabi dengan sejarahnya. Ya, kita baca sejarah-sejarahnya Nabi nih, bagaimana kehidupan Nabi, ya, seperti banyak sekarang juga novel-novel yang dijual tentang cerita Nabi Muhammad SAW, bagaimana kehidupan Nabi dengan istri-istrinya, bagaimana Nabi kehidupannya dengan sahabat-sahabatnya, bagaimana Nabi kehidupannya di masa-masa kesulitannya, bagaimana Nabi kehidupannya di masa-masa riangnya. Ini sejarah yang pertama nih, amalan yang paling bagus yang kita harus kerjakan di bulan-bulan yang istimewa ini. Yang kedua, yaitu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Perbanyak solawat, kalau perlu nggak usah dihitung. Ya, nggak usah dihitung. Dalam keadaan apapun boleh bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam keadaan apapun, lagi goreng tempe juga boleh. Lagi ngapain? Tapi solawat ya, bukan seperti nyanyian-nyanyian yang disebut solawatan, bukan. Karena sekarang banyak majelis-majelis yang mereka nyanyikan solawatan-solawatan, tapi isinya bukan solawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Justru isinya justru lagu-lagu tentang cinta. Ya, yang seperti itu jangan. Seperti solawat Badar, atau solawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad, atau solawat Fatimiyah, itu yang paling enak.
Ya, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Itu baca tuh setiap hari di waktu-waktu kapan aja. Wallahu a'lam. Habib, izin untuk pertanyaan satu lagi ini. Karena mungkin Habib juga masih ada waktu sedikit ya Habib. Ya, sekitar 5 menit lagi lah. Dari Kak Fitri Sulha, Assalamualaikum, izin bertanya Habib, bagaimana kalau kita diperkuliahkan? Itu kan ada laki-lakinya nih di kelas tuh, di perkelas tuh pasti banyak laki-lakinya. Pastinya ada tugas kelompok dong. Misal kita tidak disengaja menyentuh lawan jenis, gimana hukumnya Habib? Jadi nggak disengaja menyentuh lawan jenis gitu Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ngomongin bab fikih, kita ada kaidah yang menyatakan kalau nggak sengaja maknanya ma'fu, dimaafkan. Kalau memang nggak ada niat di situ. Tapi kalau dengan sengaja baru di situ ada hukum. Ya, baru di situ ada hukum. Tapi jangan mentang-mentang wah katanya kalau nggak sengaja dimaafin, pura-pura nggak sengaja. Nah, kalau pura-pura nggak sengaja tetap aja gitu ya. Jadi kalau memang seperti kita puasa, lagi puasa, tiba-tiba nyicipin, kita lupa kalau hari itu puasa. Maka hukumnya ma'fu, dimaafkan, puasanya tetap jalan sampai dengan waktu maghrib. Kecuali memang sengaja dibatalkan oleh dia. Seperti muntah di bulan Ramadan, itu nggak membatalkan puasa. Tapi kalau sengaja dimuntahkan, maka itu batal puasa. Begitupun dengan hukum-hukum yang lain, kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Kurang lebih pemahaman Anda tentang ilmu fikih seperti itu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, sesi pertanyaan sudah selesai. Mungkin langsung saja lanjut ke sesi motivasi Habib nih. Ya, insya Allah kita harus catat ya teman-teman. Siapkan pulpen sama bukunya. Ada lagi ya berarti motivasi ya. Masya Allah. Ma'asyiral hadirah yang senantiasa di dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita garis bawahi bahwa hidup kita ini ada tujuan. Hidup kita ada tujuan. Maka untuk menggapai kepada tujuan tersebut perlu kita kepada 3 perkara. Ya. Hidup ini ada tiga perkara. Yang pertama itu adalah tujuan, yang kedua adalah ilmunya, yang ketiga adalah bertindak. Ya. Kalau orang punya tujuan, tapi dia nggak punya ilmu, nggak mau bertindak, maka tujuannya akan sia-sia. Kalau orang punya tujuan, dia punya ilmunya, tapi dia mau santai aja di rumah, maka tujuannya nggak akan sampai. Maka ketiga ini terikat. Ya. Yang pertama, tujuan hidup kita apa? Oh, ingin menggapai ridho Allah. Maka carilah ilmu agar kita bisa dapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita udah dapat ilmunya, maka lakukan. Maka tiga hal ini akan bisa membuat kita menjadi orang-orang yang akan sampai. Saya gambarkan seperti kita kerja. Kalau kita kerja, kita pasti punya tujuan. Tujuannya kita apa? Dapat gaji. Betul ya? Kita dapat gaji. Yang pertama tujuan kita dapat gaji. Lalu, kita ada ilmunya nggak di dalam bidang kerjaan itu? Kalau kita nggak ada ilmunya, maka kita nggak akan bisa sampai kepada tujuan. Kita mau datang nggak ke tempat itu? Kalau kita nggak mau datang, mustahil kita dapat gaji. Maka tiga hal ini terikat. Ya. Nah, bagaimana cara ilmu nih? Ilmu yang paling penting. Kalau tujuan itu ada pada diri kita masing-masing. Kalau tindakan itu ada pada diri kita masing-masing. Sedangkan yang ilmu ini harus kita gapai. Ilmu ini harus kita gapai. Sebagaimana baginda Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ya, beliau mengatakan tidak ada sesuatu yang bisa lebih bermanfaat daripada 3 perkara. Yang pertama belajar, kedua mengajar, ketiga melakukan. Gitu. Belajar, mengajar, melakukan. Belajar sekarang ini banyakin belajar. Apa yang kita dapatkan daripada ilmu tersebut, coba kita lakukan, lalu kita ajarkan. Insya Allah itu akan menjadi ilmu yang sangat bermanfaat, baik di dunia ataupun nanti di akhirat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, sesi motivasi sudah selesai. Mari kita lanjutkan ke sesi berdoa, Habib. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah
وسر الفاتحة وكرامة الفاتحة. افتح لنا باب الخير، افتح لنا باب الخير، افتح لنا باب الخير، واجعلنا من أهل الخير يا من وفق أهل الخير للخير وأنعم عليه وفقنا للخير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya akhir, kalau begitu saya matikan live-nya. Doakan kita selalu sehat-sehat terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.